Sebenarnya apa sih resiko ketika kita namanya masuk ke slik OJK atau masuk daftar hitam atau masuk daftar blacklist? Dan ini mau saya bahas ya, karena banyak teman-teman yang mau menanyakan hal ini dan banyak yang belum tahu juga. Makanya di sini saya akan bahas secara lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas terhadap yang namanya resiko ketika nama kita masuk ke slik OJK atau BI checking atau masuk daftar hitam atau masuk daftar blacklist dan yang lain sebagainya. Karena di sini banyak juga nih teman-teman yang menanyakan hal ini ya, karena ya mungkin belum banyak yang tahu juga dan resikonya tuh apa aja, makanya di sini saya mau bahas. Oke, jadi kalau nama kita masuk slik OJK sebenarnya tuh aman-aman aja ya. Karena ketika kita baru melakukan pinjol atau kita baru melakukan pinjaman, itu kita namanya sudah masuk ke slik atau sistem layanan informasi keuangan OJK. Nah, itu akan didata teman-teman semuanya. Nah, nanti kalau kita udah galbay nih 1 bulan, baru tuh nama kita masuk ke daftar ranking skor 2. Terus kemudian kalian harus tahu dulu nih ya skor ya. Ada skor 1, skor 2, skor 3, skor 4, skor 5. Nah, skor 5 ini adalah skor yang paling jelek atau bisa dikatakan nama kita itu masuk dalam blacklist atau masuk daftar hitam, orang yang tidak bisa minjem lagi ke depannya. Nah, skor 1 adalah nasabah yang sering bayar utangnya secara lancar. Itu skor 1. Skor 2 adalah nasabah yang pernah macet atau sering macet pada 1 bulan pertama ya teman-teman. Nah, nasabah skor 3 itu kurang lebih antara 30 hari sampai kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu di angka sampai di 3 bulan. Nah, 3 bulanan. Terus kalau skor 4 nih, nasabah yang sering galbay dari rentan waktu 3 bulan lebih sampai 6 bulan. Terus kalau nasabah skor 5 adalah nasabah yang galbay yang lebih dari 6 bulan itu masuk skor 5. Nah, kalau udah masuk skor 5, resikonya apa, Bang? Resikonya adalah ketika kita mau pinjam ke bank atau kita mau ngambil KPR, mau kredit motor, mau kredit mobil, itu kemungkinan besar sangat susah atau bisa dikatakan nggak bisa kayak gitu. Ya udah resikonya di situ doang. Nggak ada yang namanya ketika kita mau bikin rekening di Bank BRI nanti nggak bisa. Itu nggak teman-teman ya. Nanti kalau kita masuk slik OJK daftar hitam gara-gara minjem pinjol rumah kita bakal disita. Enggak, kecuali kalian itu minjem uangnya di bank ya, minjem uang 500 juta di bank, agunannya atau jaminannya itu rumah ya, nanti bisa diambil kayak gitu ya. Jadi enggak ada resiko yang lebih berat, hanya saja ya tadi resikonya nanti mau minjem duit ke bank untuk modal usaha itu kemungkinan susah atau bahkan nggak bisa, mau KPR kemungkinan nggak bisa, mau nyicil mobil kredit mobil itu nggak bisa, kredit motor juga nggak bisa. Udah seperti itu aja resikonya. Tidak ada resiko yang lainnya, tidak ada resiko yang lebih berat lagi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman semuanya di sini bisa paham terhadap yang namanya slik. Jadi slik itu ada panduannya ya, ada slik OJK, ada juga pusdafil. Nah sebenarnya kalau pinjol itu masuknya pusdafil. Apa itu pusdafil? Pusat Data Fintech Lending. Jadi kalau kita minjem-minjem nih di pinjol itu masuk datanya ke pusdafil, bukan ke slik. Nah kalau slik OJK nanti yang biasanya minjem di bank, minjem di kartu kredit itu masuknya ke slik teman-teman ya. Seperti itu, oke? Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, apa bedanya Bang? Pusdafil sama slik OJK? Nggak ada bedanya, sama aja. Ya teman-temannya hanya perbedaan nama aja seperti itu dan semuanya itu masih dalam naungan OJK juga. Oke, mudah-mudahan video ini bisa menjawab atas pertanyaan dari teman-teman semuanya dan bisa sedikit menambah wawasan teman-teman semuanya terhadap yang namanya dunia OJK masalah pinjol-pinjol kayak gini. Oke, kalau kalian ada pertanyaan boleh tinggal tulis aja di kolom komentar atau kalau mau konsultasi gratis sama saya boleh tinggal DM aja ke Instagram saya. Linknya sudah saya taruh di deskripsi video ini. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.